Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga sahabat TBM Avicenna Malang. Dimanapun berada, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik. Nah, kira-kira judulnya apa ya? Ya, judulnya adalah Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merupakan sosok mulia dan agung yang begitu dicintai oleh para sahabatnya dan juga dicintai oleh seluruh umatnya. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari Mitra Edukasi Indonesia. Yuk kita simak sampai selesai ya, agar anak-anak bisa mengambil hikmah dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan jangan lupa kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah yang Nabi lakukan ketika berada di rumah bersama istrinya? Aisyah menjawab, dahulu Nabi biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah merupakan orang yang paling mulia akhlaknya. Makanya beliau diturunkan untuk menjadi penyempurna akhlak dan suri tauladan bagi seluruh umatnya. Bukan hanya bagi para sahabat yang hidup satu zaman dengan beliau, akan tetapi kisah kemuliaan akhlaknya abadi sepanjang masa. Diceritakan turun-temurun dari satu orang ke anak cucunya hingga saat ini. Masya Allah. Jika kita menghadapi suatu situasi yang membingungkan tentang bagaimana kita menyikapinya, maka kita bisa kembali mengkaji sirah Rasulullah, menekuni perjalanan beliau satu persatu. Bagaimana Rasulullah bersikap ketika menghadapi keadaan yang sama atau mirip. Demikianlah kisah Rasulullah yang tidak pernah lekang oleh waktu. Beliau menjadi sosok seorang muslim teladan, seorang ayah panutan, dan seorang suami idaman. Tidak ada yang mampu menandingi kebesaran dan kemuliaan akhlak beliau. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, beliau bersama istrinya tidak pernah sekalipun beliau menuntut istrinya untuk melakukan sesuatu hal. Selama beliau sanggup untuk melakukannya sendiri. Tidak ada kata tabu atau gengsi dalam membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga sang istri. Di tengah segala kesibukan beliau, mengurus umat, memimpin negara, dan sekaligus penentu strategi perang. Masya Allah. Beliau sangat memahami bahwa seorang istri meskipun kelihatannya pekerjaannya itu-itu saja, sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu melelahkan dan menyita banyak waktu. Meskipun Rasulullah menyebutkan bahwa jika dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, maka lelah para istri itu
pun tidak akan sia-sia, tetapi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal itu tidak lantas membuat beliau mengambil keuntungan atau memanfaatkan hal tersebut dengan membiarkan istrinya melakukan semua pekerjaan sendiri. Tidak, Rasulullah tetap berupaya untuk membantu meringankan pekerjaan istrinya dan juga melakukan sendiri apa-apa yang bisa dilakukannya sendiri. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan mendapati Aisyah sedang duduk kecapean di dalam rumah. Rasulullah pun bertanya kepada istrinya, apakah makanan sudah siap? Karena beliau sudah merasa lapar. Akan tetapi Aisyah mengatakan bahwa dia belum selesai menggiling gandum untuk dibuat adonan roti. Maka tanpa diminta dan tanpa merasa gengsi sedikit pun, Rasulullah kemudian membantu istrinya menggiling gandum dan membuat adonan roti. Dengan begitu pekerjaan mereka jadi cepat selesai. Pada kesempatan yang lain, sepulang dari pasar, Aisyah mendapati Rasulullah sedang menjahit bajunya yang sobek sedikit. Tampak kepayahan dan canggung, Rasulullah memasukkan benang ke dalam lubang jarum yang sangat kecil. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepadaku bahwa bajumu sobek, sehingga tidak usah engkau menjahitnya sendiri? Ujar Aisyah usai mengucapkan salam. Melihat istrinya pulang dengan membawa barang dari pasar yang cukup banyak, Rasulullah pun kemudian berdiri dan membantu Aisyah membawa barang belanjaannya yang cukup berat ke dapur. Ketika Aisyah hendak membantu menjahit bajunya yang sobek, Rasulullah melarangnya. Tidak apa-apa, aku bisa mengerjakannya sendiri. Sudahlah istriku, engkau istirahat saja dulu sebelum memasak. Pasti capek seharian ke pasar. Masya Allah. Pada saat yang lain Rasulullah seringkali memerah susu unta sendiri, menjahit sandalnya yang rusak, atau mengambil air dari sumur. Sangat banyak dan sangat sering beliau membantu meringankan pekerjaan istrinya, sehingga beliau disebut sebagai seorang suami yang paling mulia karena beliau yang paling baik bersikap terhadap istrinya. Tak jarang pula Rasulullah memijat istrinya karena kelihatan istrinya sangat capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Padahal beliau sendiri baru pulang dari mengurusi pemerintahan dan segudang urusan umat lainnya. Begitulah Rasulullah yang dengan sigap dan rela membantu pekerjaan rumah tangga tanpa merasa direpotkan dan tanpa merasa dihinakan sama sekali. Justru dengan demikian bertambahlah kemuliaan beliau di mata keluarga dan para sahabat yang menyaksikannya. Masya Allah. Nah, itulah tadi kisah cerita yang berjudul membantu pekerjaan rumah tangga yang kita semoga dapat meneladaninya.
Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi, di antaranya adalah jangan menyusahkan orang lain. Sebisa mungkin kerjakan sendiri apa yang bisa kita lakukan. Bantulah pekerjaan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dengan bersama-sama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Ceritanya sangat menarik kan? Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, pembelajaran, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah menebar kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun adik-adik berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf Bu Aini apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas sirotol mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.